Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, banyak yang beranggapan ketika anak berbuat dosa maka orang tua turut menanggung dosa anaknya. Misalnya apabila anaknya berbuat zina, terlibat penyalahgunaan narkoba atau berbuat kejahatan yang lain, maka orang tua juga ikut menanggung dosa sang anak. Lalu bagaimana jika ada orang tua yang gemar bermaksiat? Apakah sang anak ikut menanggung dosa orang tuanya? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang berbuat dosa kecuali menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tidaklah orang tua berbuat dosa menjadi tanggung jawab anaknya. Dan tidak pula anak berbuat dosa menjadi tanggung jawab orang tuanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat-ayat Al-Quran pun juga banyak menyebutkan bahwa setiap orang menanggung amalannya sendiri-sendiri. Tidak seorang pun yang dibebani dosa orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Quran Surah An-Najm ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Yasin ayat 54. Sementara dalam Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38 disebutkan dengan tegas bahwa tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian, maka orang tua tidak bertanggung jawab atas dosa anaknya. Begitupun sebaliknya, anak juga tidak bertanggung jawab atas dosa orang tuanya. Hanya saja orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Apabila orang tua sengaja tidak mendidik anaknya dengan baik saat masih kecil, lalu ketika dewasa sang anak berbuat dosa dan maksiat, maka orang tua juga ikut berdosa. Sebab mereka telah melalaikan tanggung jawab untuk memelihara keluarganya dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Tentang ayat ini, Qatadah mengatakan, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan laranglah mereka dari perbuatan maksiat kepadanya. Bantulah mereka untuk mengerjakan perintah Allah. Apabila kamu melihat mereka melakukan kemaksiatan, maka tegurlah. Ibnu Umar juga menuturkan, didiklah anakmu, karena kelak kamu akan ditanya tentang pendidikan dan pengajaran seperti apa yang telah kamu berikan kepada anakmu. Anakmu juga akan ditanya tentang bagaimana dia berbakti dan berlaku taat kepadamu. Berdasarkan surat At-Tahrim ayat 16 tersebut, maka orang tua wajib mengajarkan agama kepada anak-anaknya, serta menegur dan menasihati mereka apabila melakukan maksiat. Sebab anak adalah amanah yang dititipkan kepada orang tua. Dan setiap amanah ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga, serta anak-anak suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana jika orang tua telah mengajarkan agama tetapi anaknya masih suka berbuat maksiat? Apakah yang demikian orang tua dianggap gagal mengemban tanggung jawab? Apabila orang tua telah mengajarkan agama kepada anak-anaknya serta menegur mereka ketika berbuat dosa, tetapi sang anak masih saja gemar bermaksiat, maka orang tua tidak dianggap gagal. Sebab mereka telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Hanya saja orang tua dianjurkan untuk tetap berusaha menasihati anaknya sesuai kemampuan mereka. Jika sudah tidak mampu, maka hendaknya mendoakan sang anak agar bertaubat dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didikan dan teguran orang tua yang tidak berpengaruh pada anak biasanya disebabkan faktor lain, seperti karena lingkungan atau pergaulan dengan teman-temannya.
Kalau ternyata yang menyebabkan sang anak berbuat dosa adalah teman-temannya, maka merekalah yang ikut terciprat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 13. Artinya, apabila seseorang mencontohkan perbuatan maksiat serta mengajak orang lain untuk melakukan maksiat itu, maka dia mendapat dosa yang berlipat. Pertama, dia berdosa karena melakukan maksiat. Kedua, dia terciprat dosa ketika orang lain yang diajaknya melakukan maksiat tersebut. Dengan demikian, apabila seorang anak berbuat maksiat karena ajakan teman-temannya, maka sang anak berdosa dan temannya pun turut menanggung dosanya. Akan tetapi, jika sang anak berbuat dosa karena terjerumus godaan setan atau karena nafsunya sendiri, maka dia menanggung dosanya sendiri dan orang lain tidak ikut menanggung dosa yang dia perbuat. Wallahu a'lam. Pemirsa khazanah, tampil cantik di depan suami merupakan salah satu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para perempuan. Beliau bersabda, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Hadis riwayat At-Tabrani. Fenomena yang terjadi di masyarakat, mayoritas perempuan sangat mementingkan tampilan fisik, terutama wajah. Kulit yang sehat, bersih, dan tetap awet muda menjadi dambaan perempuan-perempuan masa kini. Berbagai produk perawatan penunda penuaan pun semakin banyak mengikuti perkembangan zaman. Lalu, apakah melakukan perawatan penunda penuaan ini dibolehkan dalam syariat Islam? Apakah yang demikian tidak dianggap sebagai menolak takdir Allah bahwa manusia pasti akan bertambah tua? Apabila jenis perawatan itu sifatnya dapat mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. Sebab ciptaan Allah pada dasarnya adalah baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah At-Tin ayat 4. Mengubah ciptaan Allah berarti mengingkari nikmat Allah dan mengikuti bujukan setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam firman-Nya bahwa salah satu misi setan adalah menyuruh manusia untuk merubah ciptaannya. Dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119. Jika seorang perempuan melakukan operasi plastik untuk sekedar tampil cantik secara instan dan permanen, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena dapat merubah ciptaan Allah dari kondisi normalnya. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 1/287 menyatakan, Islam memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa mengubahnya. Kalau ingin merubah, maka rubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik, karena di situ letak daya tarik hakiki dari seorang wanita. Selain itu, syariat Islam telah menyatakan dengan tegas beberapa tindakan yang haram dilakukan wanita dalam mempercantik diri, karena termasuk merubah ciptaan Allah, yaitu mencabut alis, menyambung rambut, mengikir gigi, dan menato tubuh. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, juga wanita pembuat tato dan yang minta ditato. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan, Rasulullah melaknat orang-orang yang memasang tato, menajamkan gigi, mencabut alis mata, dan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan demikian, maka tindakan apapun yang dapat merubah ciptaan Allah dari kondisi normalnya, hukumnya haram dilakukan, termasuk melakukan operasi untuk mengencangkan kulit yang sudah keriput. Kecuali jika seorang wanita memiliki suatu penyakit atau kelainan yang membuat wajahnya tidak seperti wanita normal, maka dia boleh melakukan operasi. Misalnya, seorang wanita yang usianya baru 20 tahunan tetapi wajahnya sudah banyak keriput karena suatu penyakit tertentu, maka dia boleh melakukan operasi untuk mengembalikan wajahnya sesuai usia normalnya. Hal ini dapat dianalogikan pada kasus anak yang terlahir dengan bibir sumbing. Menurut para ulama, anak semacam ini boleh dioperasi untuk mengembalikan bibirnya pada keadaan normal.
Akan tetapi jika wanita tersebut memang usianya sudah 50 tahunan dan secara normal memiliki beberapa keriput di wajahnya, maka tidak boleh melakukan operasi untuk menghilangkan keriputnya, apalagi membuat wajahnya menjadi lebih muda puluhan tahun. Lalu perawatan seperti apa yang dianjurkan pada wanita sehingga tidak merubah bentuk asli wajah dan tubuhnya? Jika perawatan penunda penuaan itu hanya sebatas merawat dan menjaga ciptaan Allah agar tetap baik, maka hukumnya boleh. Misalnya, rutin olahraga agar tubuh tetap sehat dan memakai sunblock agar kulit tidak gosong ketika terkena sinar matahari. Selain itu, diperbolehkan juga untuk menggunakan lotion agar kulit tetap lembab dan memakai pembersih wajah agar tetap bersih. Perempuan juga diperbolehkan untuk menggunakan masker atau krim agar kulit tetap kencang dan awet muda. Lalu bagaimana dengan menghilangkan kantong mata? Apakah termasuk tindakan yang merubah ciptaan Allah? Apabila kantong mata tersebut muncul karena seseorang kurang istirahat atau sebab tertentu yang pada keadaan normal orang tersebut tidak memiliki kantong mata, maka boleh menjalani perawatan untuk menghilangkan kantong matanya, seperti rutin mengolesi krim mata, beristirahat yang cukup, dan sebagainya. Hal ini tidak dianggap sebagai merubah ciptaan Allah, justru tindakan ini termasuk mengembalikan ciptaan Allah pada kondisi normalnya. Namun pada umumnya para ulama tetap tidak membolehkan melakukan operasi kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk pengobatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, hutang piutang adalah transaksi yang dibenarkan dalam syariat Islam. Namun yang terjadi di masyarakat, hutang piutang ini seakan menjadi hal yang lumrah. Bahkan banyak hal yang membuat masyarakat semakin mudah berhutang untuk hal-hal yang tersier. Ingin punya handphone baru, ia berhutang. Ingin baju baru, ia berhutang. Bahkan sampai beli sayuran di pasar pun, ia juga berhutang. Akan tetapi jika seseorang telah berhutang, maka dia wajib melunasinya. Lalu bagaimana bila seseorang meninggal namun masih memiliki hutang? Apabila dia meninggal dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di akhirat dia akan membayar hutangnya dengan pahala yang dimilikinya. Jika pahalanya telah habis, tetapi masih juga punya hutang yang belum lunas, maka pelunasan hutangnya berupa transfer dosa dari orang yang dihutangi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal, maka yang harus diurus oleh keluarganya adalah memastikan apakah almarhum memiliki hutang atau tidak. Jika punya, maka keluarga harus segera melunasi hutang tersebut dengan harta peninggalan almarhum. Meskipun pelunasan hutang itu harus menghabiskan seluruh harta dan tidak meninggalkan warisan. Jika tidak, maka ruh almarhum akan bergantung pada hutangnya hingga selesai dilunasi. Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin masih bergantung selama dia masih memiliki hutang hingga selesai dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Al-Munawi menjelaskan maksud jiwa seorang mukmin yang bergantung adalah ruhnya terkatung-katung disebabkan hutangnya. Ia terhalangi dari kedudukan mulia yang telah disediakan untuknya atau terhalang dari masuk surga bersama rombongan orang-orang yang saleh. Maka dari itu para ahli waris wajib segera melunasi hutang-hutang si mayit. Masalahnya, apabila orang tua meninggal dan meninggalkan banyak hutang, siapa yang lebih berkewajiban melunasi hutangnya? Apakah anak-anaknya? Lalu bagaimana jika harta sang anak tidak cukup untuk membayar hutang tersebut? Apabila orang tua meninggal dan masih memiliki hutang, maka harta peninggalannya harus digunakan untuk membayar hutangnya terlebih dahulu sebelum dibagikan ke ahli waris, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian warisan itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutangnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11. Jika harta peninggalan orang tua tersebut telah habis, namun hutangnya masih ada yang belum lunas, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, ahli waris tidak berkewajiban membayarkan hutang orang tua, sebab membayar hutang almarhum itu tidak wajib bagi ahli waris ketika almarhum masih hidup.
Maka begitu pula ketika orang tua telah meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan. Artinya, tidak ada kewajiban bagi anak untuk melunasi hutang orang tuanya yang tidak meninggalkan harta peninggalan. Namun ada juga ulama yang berpendapat anak dianjurkan membantu orang tuanya melunasi hutang jika sang orang tua kesulitan membayar hutang semasa hidupnya. Begitupun ketika mereka telah meninggal. Apabila mereka wafat tanpa meninggalkan harta warisan, maka anak bisa melunasinya dengan harta pribadinya. Sebab melunasi hutang orang tua termasuk bentuk bakti kepada orang tua yang wajib dilakukan setiap anak kepada orang tuanya. Sebuah hadis mengisahkan seorang sahabat bertanya pada Nabi tentang cara anak berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Rasulullah SAW menjawab, mendoakan keduanya, meminta ampunan bagi keduanya, memenuhi janji mereka setelah wafatnya, menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang berhubungan dengan mereka berdua, serta memuliakan kawan-kawan mereka berdua. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Salah satu bentuk memenuhi janji orang tua adalah membayarkan hutang-hutangnya. Sebab jika anak tidak berusaha melunasi hutang orang tuanya yang sudah meninggal, maka sama saja mereka membiarkan ruh orang tuanya tergantung selama di alam kubur dan membiarkan mereka dituntut di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jika demikian, lalu siapa yang lebih wajib melunasi hutang orang tua yang meninggal? Anak laki-laki ataukah anak perempuan? Jika harta peninggalan orang tua tidak bisa melunasi hutangnya, maka anak-anaknya dianjurkan berupaya untuk melunasinya dari harta pribadi mereka, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Mereka hendaknya bermusyawarah dan bersama-sama membayarkan hutang orang tua mereka. Caranya bisa bermacam-macam sesuai keputusan bersama. Misalnya, anak yang memiliki harta lebih memberi sumbangsih lebih dibanding saudaranya yang lain. Selain itu, kerabat dekat pun boleh berkontribusi dalam upaya melunasi hutang almarhum, seperti adik atau kakak dari almarhum. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas mereka dengan pahala dan kebaikan. Sebab Allah akan membantu orang-orang yang mau membantu kesulitan saudaranya, seperti disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana jika anak-anak serta kerabatnya tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutangnya? Misalnya, anak perempuannya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan, sementara anak lelakinya bekerja tetapi hanya cukup menafkahi keluarganya saja. Bagaimana solusinya? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, salah satu cara anak untuk berbakti kepada orang tuanya yang meninggal adalah dengan melunasi hutang-hutangnya, agar ruh sang orang tua tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagaimana jika anak-anaknya tidak mampu melunasi hutang orang tuanya karena keterbatasan harta yang dimilikinya? Apabila seseorang berhutang tanpa niat melunasinya, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama golongan para pencuri, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun jika dia bertekad untuk melunasi hutangnya tetapi tidak mampu membayarnya karena keterbatasan harta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pertolongan dan kemudahan kepadanya hingga hutangnya lunas, asalkan dia tidak berhenti berdoa dan terus berusaha melunasi hutangnya tersebut. Nabi SAW bersabda, Allah akan bersama menolong orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila hingga meninggal dia belum sempat membayar hutangnya dan anak-anaknya pun tidak mampu melunasinya, maka kelak hutangnya akan dilunasi oleh Nabi SAW, sebagaimana tertera dalam sabda Nabi SAW.
Aku lebih berhak menolong kaum mukminin dibandingkan diri mereka sendiri. Jika ada seorang dari kaum mukminin yang meninggal dan meninggalkan hutang yang diniatkan untuk dilunasi, maka aku yang akan melunasinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, hutang ada dua. Barang siapa yang mati meninggalkan hutang, sedangkan dia telah berniat melunasinya, maka akulah walinya. Dan barang siapa yang mati meninggalkan hutang tetapi tidak berniat melunasinya, maka akan diambil dari kebaikannya pada hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan demikian, meskipun Islam membolehkan hutang, namun syariat Islam juga menegaskan tentang kewajiban melunasi hutang. Bahkan hutang seseorang di dunia berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, apabila ingin berhutang, seseorang harus bertekad untuk melunasinya. Ia tidak boleh menunda-nunda membayar hutang apabila telah jatuh tempo atau ketika harta untuk melunasi hutangnya tersebut sudah ada. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.